kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan. Oh, kalau itu beda lagi deh. Ya, itu Kalau itu beda macam-macam. lagi. Yang bagus-bagus nggak mungkin dicampur karena itu ada speknya kok. Nggak perlu khawatir. Kok ada Gue dicampur. Gue campuran. tetap 92 tapi kita harus bagi-bagi rezeki. Itu kamera tolong mati. Indonesia cerah loh, Indonesia cerah loh. Udah capek-capek beli Pertalite, suruh pakai aplikasi, belinya Pertamax, dapatnya Pertalite. Lu semua ternyata dibohong. Yang konsumsi Pertamax palsu, masyarakat, negara yang rugi. Lah kita ini dianggap apa? Kita ini konsumen. Aduh, rugi berapa ini gue ya? Tiap ngisi di Pertamax terus. Astaga, Anda koruptor. Semoga Anda masuk neraka paling dalam ya. Disiksa, ditusuk sampai mati. Bangke. Ada pemberantasan korupsi di Indonesia supaya berhenti. Itu mimpi indah di siang bolong, ya. Itu cuma lip service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Dari sekian banyaknya masalah yang terus-menerus ada di pemerintahan Pak Prabowo Subianto, dari mulai korupsi, kebijakan yang aneh-aneh, terus pidato dari Pak Prabowo yang berterima kasih kepada Jokowi, ya kan? Pada akhirnya kemarin terakhir juga Pak Prabowo mengatakan Indonesia gelap. Gelap apanya katanya? Setelah beliau berpidato seperti itu, muncullah kasus korupsi Pertamina. Ya memang ini dari tahun 2018 ya guys. Jadi dari pemerintahan Pak Jokowi. Nah, kok bisa kasus ini ada tapi baru sekarang ketahuannya? Kemana aja ini ya kan? Akhirnya Pak Prabowo jawab, angkat bicara ya, mengatakan akan membereskan gitu, oke. Dan yang kedua, Pak Bahlil juga angkat bicara soal kekhawatiran rakyat yang sudah kadung membeli Pertamax ternyata dapatnya Pertalite. Kata Pak Bahlil, jangan khawatir. Ini gak dicampur-campur kok. Jangan khawatir ya. Tapi kemarahan rakyat itu udah kadung membludak gitu ya. Banyak banget yang marah dan emosi melalui sosial medianya dan juga banyak yang memparodikan. Jadi ngakak banget lah guys pokoknya guys. Jadi kalau menurut kalian Indonesia ini beneran gelap atau pura-pura gelap guys? Kalau kata Pak Luhut, kamu aja yang gelap. Oke tonton semua, ini komentar netizen ya. Kita harus lihat sampai akhir biar gak gagal paham. Ini dia videonya. Kita ke Pertamina dulu ya sayang, isi bensin. Ngapain? Hah? Langsung aja ke rumah pejabatnya. Ngapain ke rumah pejabatnya? Ya langsung setorkan aja uang ke mereka. Daripada capek orang itu ngoplos-ngoplos. Ya kan? Itu pula. Ya kita bantulah mereka. Kan mereka udah capek kerja kan. Jadi gak mikir lagi gitu gimana caranya korupsi sayang. Kayak gitunya hidup ini saling membantu. Anjing ya, ternyata selama ini gua ngisi Pertamax itu Pertalite. Aduh, rugi berapa ini gue ya? Tiap ngisi di Pertamax terus. Astaga, Anda koruptor. Semoga Anda masuk neraka paling dalam ya. Disiksa, ditusuk sampai mati. Bangke. Allah ya, nggak ikhlas gue, sumpah. Neraka jahanam tempat Anda. Fi butunihim naro, perut Anda itu api menyala-nyala ya. Pantesan motor gua berebet anjir. Guys, serius. Gue tuh ron berapa? Hah? Kalau gue sih ron 90 ya. Saya ron 98 siap. Ya itu mah gue tahu kalian ron berapa. Nggak masa gue tuh ngisi bak mobil dan banyak yang komplain mesinnya rusak. Gue nih ron berapa? Ada yang tahu nggak? Hah? Kok ada Gue dicampur. Gue campuran. Tetap 92 tapi kita harus bagi-bagi rezeki. Itu kamera tolong mati. Indonesia cerah loh, Indonesia cerah loh. Jadi gue campuran juga. Jadi gue campuran nggak? Gue harusnya ron 98. Jadi gue tuju apa dengan IQ kita? Kalau gue sih ya pure ron 98. Tapi itu untuk RI 36. Izin permisi mau antar dokumen dulu. Loh. Tunggu. Ini apa namanya? Dia pure. Loh. Dia siapa?
Udah capek-capek beli Pertalite, suruh pakai aplikasi, belinya Pertamax, dapatnya Pertalite. Lu semua ternyata dibohong. Yang konsumsi Pertamax palsu, masyarakat, negara yang rugi. Lah kita ini dianggap apa? Kita ini konsumen. Lah kalau begini ceritanya apa bedanya gue ngantri Pertalite sama Pertamax? Pusing gue, heran apa-apa serba salah. Dugaan kasusnya ruginya 193 triliun. Kalau beli madu dapat 2 biji. Capek banget kita nih apa sebenarnya? Kopi. Udah dikorup, dioplos, dipungli, diblokir, digusur, dipitnah, dipala kita ini apa lagi sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal, saya mau klarifikasi. Itu tadi adalah gambaran yang dirasakan masyarakat kita hari ini ya. Kalau di negara saya tidak mungkin ada seperti itu dong. Pertalite dioplos jadi Pertamax. Hebat. Korupsinya bukan cuma merugikan negara, tapi juga merusak mesin. Ya Allah. Gue ngebayangin nanti para pelaku di neraka pas di Indonesia. Udah dimonopoli, dikorupsi. Udah cabut tuh hak monopoli Pertamina. Tapi gue yakin sih, rakyat Indonesia tuh banyak yang masuk surga lewat jalur zalim pemerintah. Makanya cocok banget Indonesia dibilang negara berkembang. Berkembang biak malingnya. Ini kalau sampai RUU perampasan aset belum disahin juga mah, udah mendingan negara dikelola sama Jepang atau Cina aja lah. Kira-kira pelaku hukuman mati nggak ya? Nggak mungkin sih. Ayo tebak, penjara berapa tahun ayo? Pak Jaksa Agung siap-siap naik banding Pak. Ya jadi begitulah gambaran nanti kasus Danantara. Nggak mungkin Danantara mah bagus bersih semuanya. Kabura. Kenapa kau nangis? Ubur-ubur ikan lele. Gue pikir Pertamax, rupanya Pertalite, Le. Udah, jangan nangis kau kayak gitulah di negeri Konoha. Paham aja kau. Ya pula. Makanya nanti kalau kau jadi pejabat jadi baik-baik kau orangnya. Kau berikan yang terbaik, yang real aja. Apa yang dipesan itu yang dikasih. Udah, pi kau kerja. Ini uang jajan melimpul. Berdiri kau. Tahe. Dalam logika, jika yang kita sangka selama ini Pertamax ternyata Pertalite, lalu yang kita sangka selama ini presiden ternyata bonekanya sang mantan. Yang kelas bawah dibikin susah nyari gas melon 3 kilo. Yang kelas menengah kena tipu BBM Pertamax. Kan sekbreng endasmu. Monyet ya, gue kira gue selama ini keren beli Pertamax. Gue dibego-begoin, gue ditolol-tololin. Sakit hati monyet. Kalau mobil gue rusak gimana? Mau gantiin gue Tesla. Ternyata selama ini gue bayar lebih buat apa? Buat fast track. Cuma buat fast track. Mendingan gue fast track Dufan anjing. Lo gak bisa ya. Lo gak bisa dihukum bentar. Maling binder di SD aja, habis itu dibully keluar sekolah. Lah lu 193 triliun. Gua sama mobil gue ini udah berasa keren banget. Monyet isi Pertamax. Tenang ya, tenang. Kamu gak bakal rusak kok. Kamu kan pakainya Pertamax. Tahu-tahu selama ini gue diisinya Pertalite. Ini kalau mobil gue tahu punya hati, lo abis. Ini gue pribadi ya. Gue pribadi gak pernah sesakit hati ini sama kasus korupsi. Gila deh, ini udah langit ke-7. Sarjana iblis cum laude. Ini apa, Cok? Pertamax yang lu beli selama ini nih, ya of course lah dengan harga Pertamax, itu ternyata dapatnya Pertalite yang dioplos. Capek banget ya, dibohongin terus. Pantesan beberapa kali gue ngisi Pertamax tuh kayak aneh rasanya, kayak kok gini, Cok? Kayak
Manipulasi dan korupsi itu udah dijalankan selama bertahun-tahun, itu yang gue heran. Dari 2018 sampai 2023, gak ada audit per tahun gitu. Gak ada pengecekan per tahun atau gimana gitu, kenapa bisa lolos 5 tahun ya? Padahal Pertamina udah menjadi monopoli dari pasar yang ada. Tapi malah kayak gini gitu, ngapain? Coba bener-bener dicek deh dari hulu ke hilir. Feeling gue sih masih bisa lebih dari 193 T. Yang korupsi dirut loh. Orang gede apa gajinya? Orang kaya nggak mungkin korupsi bang, karena sudah tercukupi kehidupannya dan lain sebagainya. Lihat noh, lihat. Kalau udah rakus mah rakus aja. Bingung negara ini tuh kayak nggak mau belajar. Negara kita udah hampir 80 tahun. KPK udah berdiri dari tahun 2002. Tapi tahun ke tahun masih aja ada yang korup. Dari dulu. Rasanya ya hukuman di negara kita untuk koruptor itu nggak cukup bikin orang tuh takut kalau mau korupsi. Masih gak mau nih ngesahin perampasan aset. Korupsi di Pertamina buat Anda kaget. Saya mah ketawa aja. Ya begitulah keadaan kita. Toh pemimpin kita juga dihasilkan dari sebuah proyek pemilu yang manipulatif dan penuh dengan modus kejahatan yang melibatkan negara. Jadi tidak bersih-bersih juga. Kalau mau berharap pemimpin kita, presiden kita mau berantas korupsi, itu nonsen. Ya, nonsen saya bilang. Dulu kampanye berapi-api, habisi koruptor. Begitu jadi, maafin koruptor. Lalu Anda mau berharap apa? Korupsi di meja kejaksaan, di meja polisi, di meja KPK, itu berjibun. Laporan LSM, pengaduan masyarakat, bejibun, ya. Belum lagi audit BPK, audit BPKP, banyak. Tinggal mereka pilih yang mana yang mau ditindak dahulu. Ada yang sudah ditindak melibatkan pejabat yang sekarang jadi menteri enak-enak. Begitu tawar-menawar posisinya menguntungkan, ada tekanan kekuasaan yang berpihak pada orang yang tersangka, dihentikan. Ada yang tidak bersalah, dijadikan tersangka. Jadi sepanjang ini menjadi tontonan dan mental penegakan hukum kita, maka sepanjang itu pula negara kita seperti ini tidak akan pernah berubah. Ya, kalau presiden mau sungguh-sungguh berantas korupsi, maka lakukan 2 hal, Pak. Revisi Undang-Undang KPK, Pak. Buat KPK mandiri, Pak. 1, beri hukuman seumur hidup pada koruptor. Seumur hidup. Ya. 2, beri hukuman mati pada penegak hukum. Jaksa, polisi, KPK, hakim yang nakal, ya. Yang bajingan itu, beri hukuman mati. Ya, dan presiden berdiri tegak lurus, ya, tanpa pandang bulu. Baru beres urusan korupsi, Pak. Gimana daya kontrol pengawasan di kementerian, di BUMN segala macam itu masih rutinitas. Tidak ada kerja-kerja yang progresif presiden yang menunjukkan dia mau berantas korupsi kok. Anda mau berharap apa? Ya. Korupsi di BUMN makin marak, presiden diriin BUMN besar. Mau berharap apa? Jadi kalau Anda berharap ada pemberantasan korupsi di Indonesia supaya berhenti, itu mimpi indah di siang bolong, ya. Itu cuma lip service, cuma hiasan-hiasan berita media sosial, berita media massa bahwa presiden berhasil memberantas korupsi. Mana? Gak ada. Omong kosong semua itu.